Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang moda transportasi udara. Saya, Yohanes Mario Vianney Kota Tapo, akan membawakan materi pertama. Yang pertama, sejarah transportasi udara di Indonesia. Sejarah berdirinya perusahaan penerbangan pembawa bendera atau flag carrier di Indonesia tidak terpisahkan dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Ketika bangsa Indonesia mengalami masa-masa yang sulit, berjuang mempertahankan kedaulatannya, dan dalam kondisi yang serba tidak menentu setelah proklamasi kemerdekaan, para pejuang Indonesia telah memikirkan tentang pentingnya keberadaan angkutan udara nasional yang handal. Berangkat dari pemikiran para pejuang inilah yang akhirnya mewujudkan hadirnya sebuah maskapai penerbangan pembawa bendera nasional. Garuda Indonesia resmi menjadi perusahaan negara pada tahun 1950 yang kemudian berubah berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 4 Maret 1975 dari Notaris Suleman Arja Samita SH sebagai realisasi peraturan pemerintah Nomor 67 tahun 1971 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 tanggal 26 Agustus tahun 1975. Kemudian selanjutnya pengertian transportasi. Menurut Utomo, transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sedangkan menurut Soekarto, transportasi adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan, atau mesin. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan antar asal dan tujuan. Pada Undang-Undang Penerbangan yang berlaku sekarang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, pengertian pesawat udara lebih mirip pada pengertian menurut Konvensi Chicago tahun 1944. Pesawat udara diartikan sebagai setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Ketentuan internasional dalam Konvensi Chicago 1944 dan ketentuan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 secara umum adalah untuk pengaturan pesawat udara sipil, bukan pesawat udara negara. Pemaparan materi kami yang berikut tentang jenis-jenis moda transportasi udara. Moda transportasi udara terdiri atas beberapa jenis, di antaranya yaitu yang pertama, pesawat penumpang sipil. Jenis transportasi udara yang pertama adalah pesawat penumpang sipil. Sesuai namanya, pesawat ini fungsinya adalah untuk mengangkut penumpang dari kalangan sipil alias non-militer. Transportasi udara ini bisa menampung penumpang sipil hingga 500 orang. Yang kedua, pesawat eksperimental. Jenis transportasi udara yang satu ini merupakan pesawat yang sedang diuji coba. Jenis transportasi udara ini biasanya mempunyai bentuk dan mesin yang berbeda dari pesawat pada umumnya. Yang ketiga, pesawat militer. Sesuai namanya, jenis transportasi ini lazim dipakai untuk kepentingan militer. Jenis transportasi udara ini terbagi lagi menjadi 3 jenis. Pesawat tempur, pesawat intai, dan pesawat tempur latih adalah ketiganya. Yang keempat, pesawat angkut. Kalau yang satu ini fungsinya adalah untuk mengangkut barang. Pesawat bernama lain pesawat kargo ini bisa dipakai oleh pihak militer maupun sipil. Khusus untuk militer, pesawat ini lazim digunakan untuk mengangkut kendaraan, tentara, dan juga senjata. Yang berikut, sarana dan prasarana transportasi udara. Sarana transportasi udara. Pesawat terbang atau pesawat udara atau kapal terbang atau cukup pesawat saja adalah kendaraan yang mampu terbang di atmosfer atau udara. Yang kedua, prasarana transportasi udara. Bandar udara atau bandara merupakan sebuah fasilitas tempat pesawat terbang dan lepas landas dan mendarat. Bandara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landasan pacu, namun bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunanya. Dan selanjutnya, pengelolaan infrastruktur dan transportasi bandar udara. Pengelolaan bandara merupakan salah satu unsur yang menarik dan perlu diperhatikan. Bandara sebagai penghubung antara dunia internasional dengan dalam negeri merupakan hal yang wajib dikelola secara profesional. Bandara atau bandar udara mencakup suatu kumpulan aneka kegiatan yang luas dengan berbagai kebutuhan yang berbeda dan saling bertentangan.
Bandara merupakan terminal tentunya. Definisi terminal adalah suatu simpul dari sistem jaringan pengangkutan. Oleh karena itu, bandara dapat kita samakan dengan terminal yang mempunyai fungsi pokok sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengendali dan mengatur lalu lintas angkutan udara, dalam hal ini adalah pesawat. Yang kedua, sebagai tempat pergantian moda bagi penumpang. Yang ketiga, sebagai tempat naik dan turun penumpang dan bongkar muat barang atau muatan. Sebagai tempat operasi sebagai jasa seperti perdagangan, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas transit, promosi, dan lain-lain. Yang terakhir, sebagai elemen tata ruang wilayah, yakni titik tumbuh dan perkembangan wilayah. Yang berikutnya, pengolahan infrastruktur dan transportasi bandar udara. Dalam melakukan pengolahan bandara yang baik, tentunya harus didasarkan pada usaha yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien adalah dua konsepsi utama untuk mengukur kinerja pengolahan atau manajemen. A. Definisi efektif adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga dapat disamakan dengan memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau cara atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan. Efektif pengolahan bandar ini diterjemahkan dalam usaha berikut ini. 1. Kapasitas mencukupi. Dalam artian sarana-prasarana cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa. 2. Terpadu. Dalam artian antar moda dan intramoda dalam jaringan pelayanan saling berkaitan dan terpadu. 3. Cepat dan lancar. Dalam artian penyelenggaraan layanan angkutan dalam waktu singkat dengan indikasi kecepatan arus per satuan waktu. B. Definisi efisien adalah kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar, memperoleh keluaran dalam misalnya hasil, produktivitas, kinerja yang lebih tinggi daripada masukan seperti tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu yang digunakan untuk meminimumkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan atau memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan terbatas. Efisien ini pengolahan bandara diterjemahkan dalam usaha berikut ini. 1. Biaya terjangkau. Dalam artian penyediaan layanan angkutan sesuai dengan tingkat daya beli masyarakat pada umumnya dengan tetap memperhatikan kelangsungan hidup usaha layanan jasa angkutan. 2. Beban publik rendah. Artinya, pengorbanan yang harus ditanggung oleh masyarakat sebagai konsekuensi dari pengoperasian sistem pengangkutan harus minimum, misalnya tingkat pencemaran lingkungan. 3. Memiliki kemanfaatan yang tinggi. Dalam artian, tingkat penggunaan prasarana dan sarana optimum, misalnya tingkat muatan penumpang dan atau barang maksimum. Pengelolaan jasa kebandarudaraan ditinjau dari aspek hukum. Pengelolaan jasa kebandarudaraan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan di Indonesia adalah badan usaha milik negara, PT Angkasa Pura I dan Angkasa Pura XI, yang didirikan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jasa kebandarudaraan yang sesuai Undang-Undang Penerbangan, dinyatakan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penerbangan dan kelancaran pelayanannya, artinya berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang harusnya diberikan dengan suatu pelimpahan, padahal realitanya kedua persero ini telah menyatakan jasa kebandarudaraan walaupun secara tegas tidak ditemukan adanya bukti pelimpahan dari pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas yang menjadi kewenangan pemerintah, yakni tentang keamanan dan keselamatan penerbangan. Di sisi lain, penyelenggaraan jasa kebandarudaraan untuk mencari keuntungan juga menyediakan sarana maupun fasilitas, termasuk tanah yang diperuntukkan bagi mitra kerja,
mitra usaha dan badan usaha lain dengan sistem sewa-menyewa dan atau ikatan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban. Di samping aspek hukum ekonomi tentang hak dan tanggung jawab tersebut, bagi pengguna jasa kebandarudaraan juga berhak atas kerugian yang diakibatkan oleh pemanfaatan jasa bandar udara. Sesuai undang-undang, maka tanggung jawab keamanan dan keselamatan serta kelancaran pelayanannya tersebut wajib diasuransikan, namun sejauh ini belum ditemukan data. Pengelolaan jasa kebandarudaraan ditinjau dari aspek hukum. Usaha jasa kebandarudaraan diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk standar internasional. Karena itu usaha jasa bandar udara syarat dengan keamanan dan keselamatan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari usaha jasa pengamanan. Karena itu, penyelenggara bandar udara yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran itu perlu diatur secara tegas peran dan fungsi kepolisian negara Republik Indonesia, sehingga alat pemerintah dalam keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam mengamankan bandar udara. Langkah pokok pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan usaha jasa transportasi udara. PT Angkasa Pura merupakan salah satu perusahaan pengelola bandar udara dan Flight Information Religion di Indonesia Barat yang berdiri pada tanggal 13 Agustus 1984 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1984. Jumlah bandar udara yang dikelola sebanyak 9 buah dan 1 Flight Information Religion Jakarta. Jasa yang dihasilkan dari kegiatan bandar udara meliputi jasa penerbangan dan bukan penerbangan. Banyak pihak berpendapat bahwa pasar jasa bandara bersifat kaptif, sehingga kebijakan dikonsentrasikan pada program reduksi biaya. Kondisi yang demikian memacu beberapa pengelola bandar udara untuk menjadikan bandar udara utamanya menjadi salah satu poros dari kegiatan penerbangan di suatu wilayah tertentu, sementara untuk bandar udara yang lain menjadi spok dengan harapan untuk meningkatkan pangsa pasar sekaligus profitabilitas. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pasar jasa bandar udara yang semula bersifat kaptif dan inelastis berubah menjadi kompetitif. Langkah pokok pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan usaha jasa transportasi udara. Di masa ini, fungsi bandar udara telah banyak bergeser di beberapa belahan dunia. Pergeseran dimaksud adalah pengelolaan bandar udara yang semula berfungsi sebagai tempat tujuan berbahan atau bertambah menjadi tempat transit, yang sekaligus merupakan kawasan bisnis. Hal ini disadari oleh seluruh pengelolaan bandara udara utama di seluruh dunia, terutama di wilayah Asia Pasifik yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan transportasi udara yang besar dibandingkan dengan belahan dunia lainnya. Kondisi ini demikian memacu beberapa pengelolaan bandara udara untuk menjadi bandara udara utamanya menjadi salah satu hubungan dari kegiatan penerbangan di wilayah tertentu. Sementara untuk bandara udara yang lainnya menjadi jari-jari dengan harapan untuk meningkatkan bangsa pasar sekaligus probabilitasnya. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pasar jasa bandara udara yang semula bersifat captif dan inselektif berubah menjadi kompetitif. Itulah sebabnya diperlukan suatu perencanaan strategis agar mampu bersaing dengan baik dan mampu menjadi salah satu hubungan. Perencanaan strategi ini merupakan langkah awal yang harus diuji dan diimplementasikan untuk menjadi tujuan perusahaan. Yang berikut, langkah pokok pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan usaha jasa transportasi udara. Berdasarkan hal tersebut di atas,
perlu menetapkan langkah-langkah untuk mengusulkan strategi yang tepat dalam pengelolaan bandara udara yang efektif. Langkah ini meliputi yang pertama, penentuan dan evaluasi misi perusahaan, analisis lingkungan yang bersifat eksternal dan internal. Yang kedua, analisis pasar bandara udara dengan maksud untuk mengidentifikasikan konsumen. Yang ketiga, analisis kesenjangan dengan membandingkan strategi dan sumber daya yang tersedia dengan analisis bakal. Yang keempat, penentuan faktor kunci kesuksesan dan industri jasa bandara udara. Yang kelima, formulasi strategi yang merupakan usul strategi yang dianggap baik. Demikian presentasi kami. Waktu kami kembalikan.